Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah beserta mama dengan papa. Selamat hari Minggu. Dan hari ini kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu kita. Kiranya adik-adik semua siapkan hati, terutama pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Ya, kita akan mulai dengan ibadah kita di saat ini. Mari kita mengangkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Ya, menyanyi dengan semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita kumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan, hati senang selalu. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Usahakan padanya Yesus Tuhan. Ya, kita akan berdoa adik-adik. Semua lipat tangan. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita di saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di mana Tuhan Yesus telah menjaga kami dari malam hari hingga di pagi hari ini. Kami ada semua itu karena kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga berakhirnya seturut dengan kehendak kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bernyanyi lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama Kelinciku Amat Lucu. Pakai gerakan ya adik-adik. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mengajak adik-adik semua, kita mengangkat satu pujian lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Terima kasih adik-adik. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk mendengarkan cerita. Adik-adik semua lipat tangan, ya, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat diurapi dengan kuasa Roh Kudus itu, dan kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh dan juga kepada adik-adik
sekolah minggu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami sekalian. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan cerita. Cerita kita di saat minggu ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius. Mama dengan Papa bisa membukanya untuk adik-adik di rumah. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Jika Mama dengan Papa beserta adik-adik sudah mendapatkannya, katakan amin. Ya, baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita kita di saat ini adalah orang-orang Majus dari timur. Ya, di depan, di samping kakak ada pegang gambar. Ini adalah kerajaan di bagian timur Yudea ya. Adik-adik bisa melihatnya. Ini adalah gambar kerajaan di bagian timur Yudea. Ya, di sana adik-adik ada orang-orang pintar atau orang-orang bijak ya di sana. Mereka disebut orang-orang Majus. Ya, mereka disebut orang-orang Majus ya adik-adik. Orang bijak dan orang pintar ini ya. Pada suatu hari adik-adik, mereka berkumpul. Mereka sedang membaca kitab Nabi Mika. Lalu mereka melihat ada sebuah ayat ya, ada satu ayat di dalam kitab Mika di pasal 5 ayat 1 yang bercerita tentang ya adik-adik, tentang seorang raja yang akan lahir di kota Bethlehem adik-adik. Mama dengan Papa bisa membukanya di kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang pertama. Nanti di sini kakak akan membacanya buat adik-adik di rumah dan adik-adik mendengar dengan baik ya. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian, tetapi engkau Bethlehem, Efratah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, ketika orang-orang Majus ini adik-adik, mereka membaca nubuat ini, mereka sangat senang ya. Mereka sangat senang sekali karena ada seorang raja yang akan lahir di kota Bethlehem. Selanjutnya lagi adik-adik, kemudian orang-orang Majus ini menyelidiki nubuat tentang Nabi Mika ini ya. Lalu mereka melihat ada bintang. Adik-adik bisa melihat ini bintangnya sangat terang ya adik-adik. Inilah bintang yang menandakan bahwa raja orang Yahudi yaitu Yesus Kristus telah lahir di kota Bethlehem. Selanjutnya lagi adik-adik, ini gambarnya. Kemudian orang-orang Majus ini adik-adik, mereka memutuskan untuk pergi ke Bethlehem dan melihat bayi raja orang Yahudi itu. Dan kemudian adik-adik, mereka pun pergi ya. Ini gambarnya. Lalu orang-orang Majus ini dengan rombongannya mereka berangkat ke Yerusalem ya. Ini gambarnya. Mereka berangkat dengan membawa harta benda mereka ya adik-adik. Ini kalau bisa lihat ada orang yang memegang ini, membawa harta-harta dari orang-orang Majus ini. Kemudian ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka bertemu Raja Herodes. Jadi pada saat itu Raja Herodes masih memerintah di Yerusalem ya adik-adik. Lalu orang-orang Majus ini mereka datang ke Raja Herodes dan bertanya kepada Raja Herodes. Kita bisa baca di ayatnya yang kedua. Ya, orang-orang Majus ini berkata, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ya, ketika Raja Herodes ini mendengar
perkataan dari orang-orang Majusi ini adik-adik, Raja Herodes ini terkejut, bingungnya adik-adik, karena dia baru mendengar bahwa ada seorang raja, seorang anak raja yang lahir di Bethlehem adik-adik. Kemudian Raja Herodes pun memanggil para imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat untuk menanyakan tentang nubuat Nabi Mika yang telah disampaikan oleh orang-orang Majusi itu adik-adik. Dan ternyata jawaban dari imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat bahwa benar ada seorang anak raja yang lahir di Bethlehem. Tetapi mereka tidak tahu adik-adik kapan bayi itu lahir. Ya, kemudian Raja Herodes pun memanggil lagi orang-orang Majusi ini untuk memberikan menyuruh mereka untuk ketika mereka bertemu dengan bayi tersebut, mereka bisa kembali memberitahukan dia di mana anak itu berada. Ya, kemudian orang Majusi ini melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mengikuti bintang ini ya. Ini adik-adik bisa melihat bintang ini. Jadi orang Majusi ini mereka mengikuti bintang ini, di mana bintang ini berada, orang Majusi itu pun mengikutnya. Dan akhirnya adik-adik, bintang itu tepat di rumah Bapak Yusuf dan Ibu Maria beserta Yesus. Ya. Lalu orang-orang Majusi ini mereka pun masuk menemui Bapak Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria dan Yesus. Lalu mereka menyembah dan mereka memberikan hadiah kepada Yesus. Hadiahnya apa adik-adik? Kita bisa lihat ya. Orang-orang Majusi ini memberikan hadiah kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini adik-adik ya, emas, kemenyan, dan mur. Jadi emas ini untuk Raja Agung. Kemudian kemenyan ini untuk Iman Agung, dan mur ini untuk pengorbanan. Jadi ini persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majusi itu kepada Yesus. Kemudian adik-adik, selanjutnya lagi, setelah orang-orang Majusi ini memberikan hadiah kepada Yesus, ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang Majusi ini supaya mereka tidak kembali lagi ke Raja Herodes. Karena apa adik-adik? Raja Herodes ini dia sudah merencanakan sesuatu yang jahat adik-adik, sehingga orang-orang Majusi ini tidak kembali lagi bertemu dengan Herodes dan mengatakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus. Selanjutnya lagi adik-adik, kemudian orang-orang Majusi ini adik-adik, mereka pulang dengan sukacita. Ya, mereka pulang dengan sukacita karena mereka sudah bertemu dengan raja yang mereka tadi baca itu di kitab Mika ya, tentang nubuatan kitab Mika tentang Mesias yang dilahirkan di Bethlehem. Jadi mereka pulang dengan sukacita ke negeri mereka kembali dengan melalui jalan lain. Ya, sampai di sini cerita kita adik-adik. Inti dari kebenaran firman Tuhan di saat ini, kita akan memasuki perayaan hari Natal, di mana kelahiran Yesus Kristus bagi kita umat Kristen, ya. Sekarang bagaimana kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup. Seperti tadi orang-orang Majus sudah memberikan persembahan kepada Yesus, yaitu emas dan kemenyan dan mur. Dan sekarang bagaimana kakak dengan saya, kakak dengan adik-adik, bisa memberikan sesuatu yang baik buat Tuhan Yesus. Pertanyaan kakak buat adik-adik, maukah adik-adik mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Yesus? Kalau mau, mari. Hari ini kesempatan yang baik untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya. Kita bernyanyi bersama-sama, bawa persembahan.
adik-adik sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa dan akan mengakhiri ibadah kita di saat hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 3. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di mana kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat memberkati kami sekalian Tuhan. Bapa di dalam sorga, di hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik terkasih, adik-adik sekolah minggu Jemaat Efrata Wosi. Engkau memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau juga memberkati orang tua dari adik-adik terkasih yang ada di rumah. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kesehatan, umur panjang, agar mereka dapat merawat dan mendidik adik-adik terkasih ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang ada di Jemaat Efrata Wosi, dari rayon 1 sampai rayon 6, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua pergumulan kehidupan kami di saat ini. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Akan mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi Bapa terima kasih dalam sikap berdoa, tetapi adik-adik semua membuka tangannya, kita menerima berkat Tuhan. Semua tutup mata.